Sasirangan merupakan kain khas Kalimantan Selatan nih. Namun anak muda sekarang kurang meminati kain khas daerah mereka yang satu ini. Padahal dengan melestarikan dan memakai kain khas milik daerah sendiri seperti sasirangan ini, kita bisa perlahan-lahan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada produk lokal. Hal itu pula yang mendasari Eva untuk mengunjungi New Fashion Kreatif yang berada di Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin. Hai keluarga, balik lagi nih sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Kali ini Eva berada di Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin, lebih tepatnya di rumah produksi Neva Fashion Kreatif. Penasaran kan ada apa aja sih di rumah Neva Fashion Kreatif ini? Yuk ikutin Eva terus. Assalamualaikum. Salam. Lagi bikin apa? Ini lagi packing. Boleh lihat sekalian ikut belajar? Boleh sih, silakan. Saya Nindya Putri, saya adalah owner dari Neva Fashion Kreatif yang biasa kita sering kenal dari Neva. Berdiri sejak tahun 2020. Neva dibangun karena memang dari hobi saya dan basic saya adalah seorang fashion designer. Jadi saya ingin mencoba untuk mengeksplor lagi bakat di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Tapin. Kebetulan banget nih keluarga, ternyata Kanindya sedang melakukan mapping, di mana mapping sendiri merupakan pemetaan, yakni motif yang sudah didesain dan dicetak akan ditempel pada kain yang lain. Wah nih, buat apa nih? Ini kita akan mapping ini. Jadi motif yang udah kita desain, kita tempel di kaos. Gitu. Oh, ditempel. Ntar jadinya jadi kaos atau? Ya nanti kita jadi top blues. Oh. Namanya kalau misalnya kita buka di IG ada top blues sasirangan. Top blues sasirangan. Ya. Oh iya, kali ini Eva akan melihat Kanindya untuk membuat top blues nih keluarga. Dimana pertama-tama kita perlu memotong desain yang sudah dicetak terlebih dahulu. Ini kada masuk warna putih gitu lah. Ya, keluar aja. Ini 2 cm nih, harus 2 cm. Nggak apa-apa. Kalau pengiriman kita sudah alhamdulillah sudah sampai Pulau Jawa juga. Mungkin karena circle-nya kita ini ya Tata Busana, jadi teman-teman sendiri mungkin tuh awalnya, kemudian dari circle pertemanan di daerah sini Rantau dan Rantau Tapin, kemudian Kandangan, mungkin di wilayah situ aja masih sampai saat ini. Dan Banjarmasin ini ada beberapa pesanan ini baru masuk, mungkin dari Banjarmasin. Kalau untuk desain dan suka menjahit dan lain-lain tuh mungkin dari bakat dari kecil kali ya, karena dari semua orang tua juga sudah penjahit, dan kemudian saya juga lulusan dari S1 Pendidikan Tata Busana di Universitas Negeri Surabaya. Jadi dan sekarang saya adalah seorang guru juga di salah satu sekolah SMK. Kemudian dan saya juga sebelumnya sudah punya brand juga. Jadi brandnya ingin saya majukan lagi, saya ingin kembangkan lagi bakat-bakat saya yang terdahulu terpendam. Motivasinya apa ya? Ya karena mungkin saya nggak bisa diem kali ya, suka pengen berkarya. Jadi saya ingin berkarya yang apa yang setidaknya bisa membangun juga semangat para kreator muda, siswa-siswa alumni mungkin Tata Busana yang mungkin belum tahu di dunia fashion tuh sebenarnya seru, walaupun memang sedikit capek, tapi hasilnya itu yang membuat kita itu proud gitu, sama bangga sama hasil yang kita capai. Kalau misalnya pelanggan senang dengan hasil karya kita, itu kita juga senang.
Setelah pemotongan desain tugu bundaran dulang selesai, barulah kita jahit ke kaos polos yang sudah disediakan nih keluarga. Konsepnya emang gitu. Jadi selain memadupadankan pakaian masa kini yang sekarang agak condong ke Korean style ya, tapi juga digabungkan dengan kain bermotif sasirangan biar unsur khas Kalimantan Selatannya tetap ada. Oke, kita bisa lanjut ke bordir. Kemana? Ke situ. Selanjutnya nanti kita namanya di bordir ya, mini bordir ya. Oke. Jadi pinggirannya motifnya ini nanti kita bordir sesuai dengan motifnya biar nempel ke kain kaos ini. Berarti pinggirannya aja. Iya, pinggirannya aja. Nanti bisa Mbak Ida dulu yang bordir, nanti kalau misalnya mau coba bisa. Oh, saya serahkan. Aku mau lihat dari sebelah sini. Kenapa namanya Nefashion Kreatif? Karena di sini dibentuknya juga ketika saya menikah, gabungan dari nama N dan E, Nindya dan Ega. Nah, fashion kreatif itu kenapa saya bentuk sebagai fashion kreatif? Karena saya ingin mengumpulkan para kreator, fashion kreator dari alumni-alumni SMK di mana saja, khususnya di Kalimantan Selatan, yang bisa bergabung bersama kami. Di sini bisa kursus gratis di sini, kita bikin suatu karya yang baru di sini. Jadi membuat suatu gebrakan baru dan menggali kreator-kreator muda, terutama untuk fashion. Susah senangnya membangun Neva ini karena mungkin pertama adalah saya bukan asli orang sini ya, jadi saya harus banyak mencari celah, mencari relasi, terus mencari pasar kayak gitu. Jadi itu yang tersusah saya, dan tempat saya yang berpindah-pindah ini juga yang menjadikan saya kayak saya harus stay di mana untuk bisa mencapai target pasar itu. By the way, selain top blues, apa aja sih yang dibikin dari Neva Fashion Kreatif ini? Banyak aja, ada head bucket, ada topi. Ada contohnya nggak? Ada. Aku mau Sana lihat ya. Oke. Oh iya, selain atasan, Kanindya juga bikin produk lain nih yang dipadu-padankan dengan sasirangan loh. Misalnya seperti pouch, tote bag, dompet, hat bucket, dan lain sebagainya. Selain berbahan sasirangan, Nefashion juga membuka jasa pembuatan gaun dan pakaian lainnya loh. Produk-produk Neva sendiri awalnya adalah head bucket ya, yang mungkin banyak dikenal sama beberapa orang. Nah, kemudian kita buat lagi sesuatu yang baru, yaitu top blues. Jadi kita terinspirasi dari monumen-monumen, makanya kita bikin kayak ikonik gitu loh. Jadi itu kemudian ada tote bag dan permintaan-permintaan apapun yang sekiranya orang lagi ini kita akan coba kayak gitu. Terus dan juga di sisi lain itu kita juga terima orderan untuk gaun-gaun juga bisa, karena kita sebenarnya tidak menginikan untuk baju-baju itu aja ya, sasirangan, tapi khususnya memang Neva ingin mengangkat sasirangan kayak gitu ya. Nah, sasirangan yang oke, yang kece untuk anak muda zaman sekarang. Kalau untuk pemasaran, karena kita usahanya berdua, saya dan suami, jadi untuk pemasaran jadi suami yang membuat
meng-create seperti jadi pemasaran kita di web penjualan TikTok Shop ada, di Shopee ada, Instagram ada, dan Ghost Store mungkin di situ. Kalau untuk custom kita juga bisa terima, kita custom, kita desainkan dari awal, dia pengennya kayak gimana, pengen warna apa, pengen sasirangan atau bukan. Jadi bisa aja, bisa langsung datang biasanya atau kita chat lewat WA gitu. Kayaknya udah jadi deh bajunya. Boleh, boleh. Ini. Nah, Wow. ini jadinya Ini all size ukurannya apa gimana? all size. Ini big size, all size, ini semuanya bisa pakai. Emang apa desainnya emang kayak gitu. Jadi bukan dikhususkan Di untuk ukuran-ukuran gitu ya. Jadi all size. Pokoknya kita kasih namanya. Jadi bagian depannya kita kasih saku. Oh, jadi lebih kayak ini ya apa? Hoodie sweater Ya, gitu. Dengan turtle. Turtleneck. Wow, Korean. Iya. Kita bikin memang kayak biar pas di leher. Jadi kalau misalnya nggak kepijil itu Nggak kebuka-buka nggak gitu ya. kebuka. Tangannya pun ada ini ya, ada Iya, motif sesirangannya juga. Benar. Belakangnya sih unik sih. Iya. Ada monumen tapin banget gitu. Dan bahannya ini adem juga karena dia pakai bahan cotton combat. Cotton combat. 30S jadinya enak. All size ya juga ya. Cantik. Untuk menggapai sebuah kesuksesan dalam bisnis, pastinya akan ada banyak tantangan serta masalah yang harus dihadapi dengan bijak. Butuh tekad dan kerja keras yang kuat pula untuk meraih kesuksesan yang kita inginkan tersebut. Nah, keluarga tadi Eva sudah bergaya-gaya, nah layaknya model. Karena tadi kita sudah mendatangi rumah produksi Nefashion Kreatif. Dari situ Eva kalau belajar sih bahwa usaha yang kita rintis itu memang kadakala langsung naik, langsung berada di puncak. Sebab menurut Eva, usaha yang instan naiknya, maka biasanya instan juga turunnya. Jadi, yuk keluarga yang hendak berusaha, niatakan wahini, gawi bagimitan, dan jangan pantang menyerah untuk mencoba. Serta ingat bahwa Tuhan akan selalu berada dalam setiap usaha kita. SM Collection. Jujur lagi yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acil, ini bujur SMY Collection lah. Ya, jujur. Oh, Un hendak melihat hasil produksi band boleh? Boleh. Kali ini Eva mendatangi Desa Pebawangan Hilir, Kecamatan Candilara Selatan, Kabupaten Tapin, di mana Eva harap kunjungan Eva kali ini juga dapat menginspirasi warga Barataan untuk memulai sebuah usaha. Tas koron. Maulah tas purun. Ini Boleh ulun melihat prosesnya lah, Cel. Ya. Tapi mana melihat proses pengelolaan? Ya. Ini emang jahit koringnya dulu nah. Om ya, koringnya. Sebelumnya apa, Cel, dulu, Cel? Ini belakang lah. Nah, ini bahannya. Oh. Oh, ini sudah diolah. Dia bakulnya loh. Nah, ini dikreasi ini. Tempel. Oke, nah hanya ditempel ini. Iya, no, pakai sepatu ya. Nah, jadi keluarga ini adalah tas berbentuk ukurannya juga kayak ini, kayak Cil. Jadi Acil ini, siapa kan Cil? Muslimah. Jadi Acil Muslimah akan membuat furing sagan bagian dalamnya. Iya. Nah,
Ini bagian luar yang sudah ditempeli bunga-bunga. Biar ada hiasannya Cil. Silakan Cil, lanjutin Cil. Keluarga pasti sudah tidak asing lagi kan kalau mendengar anyaman purun? Anyaman yang terbuat dari tumbuhan purun ini bisa banget kita temui di Kecamatan Candilaras di Kota Rantau. Salah satunya adalah Ibu Muslimah. Tapi bedanya, Ibu Muslimah ini bukanlah pengrajin purun nih keluarga, tetapi beliau memberdayakan pengrajin lain untuk bekerja sama dalam usaha beliau ini. Keluarga pasti penasaran kan? Bukan pengrajin purun tetapi kok mampu buka usaha berbahan dasar purun? Nah, hal itu karena Ibu Muslimah berinisiatif untuk menambah inovasi dan kreasi terhadap anyaman berbahan purun, sehingga mampu meningkatkan nilai hingga harga jual mereka. Dimulai dari tahun 2013, dari awal mula ikut pelatihan langsung dikembangkan sampai saat ini, sampai sekarang. Awalnya ulun usaha menjahit baju. Sertakan pelatihan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapen, kerajinan anyaman purun, terus dikembangkan sampai sekarang. Soalnya di sini kebanyakan masyarakat sudah mempunyai keahlian menganyam, dan kita memberdayakan masyarakat sekitar untuk berinovasi dari produk yang biasa seperti purun dan seperti topi dan tikar. Kita kembangkan menjadi sebuah produk inovasi, dompet, tas, dan lain-lainnya. Pas banget nih keluarga, Eva datang saat Ibu Muslimah sedang mengerjakan tas purun kreasi dengan model yang baru. Yuk kita intip prosesnya. Wah, ternyata Ibu Muslimah sedang mengerjakan furing bagian dalam tas purun kreasi ini nih. Oh iya, fungsi adanya furing yang dipasang di dalam tas tidak lain adalah untuk memberikan kesan yang lebih rapi serta kesan yang lebih menarik. Oh, itu yang sagan ininya. Supaya apa Cil dibuat kayak itu Cil? Supaya ada patah. Oh, supaya ada patah. Supaya takaras kayak itu aja. Nah, keluarga, ini Acil Muslimah sudah selesai membuat furing dan apa tadi Cil ini ngaran Cil? Dan pakai tangkai tasnya. Sagan tangkai tasnya. Jadi sudah selesai dengan per mesin jahitan. Sekarang tinggal secara manual, yakni menjahit pakai tangan. Setelah proses furing selesai, lalu tahap selanjutnya adalah penempelan hiasan nih keluarga, di mana hiasan akan dijahit kembali secara manual. Keren banget kan? Untuk pembuatan tas yang kayak ini, pian biasanya produksi sehari tuh kawa memakan waktu berapa lama? Sabuting tas yang kayak ini? Sabuting 2 biji kawa sehari. 2 biji kawa sehari. Asal anunya aja ini sudah siap bakulnya. Sudah siap. Tapi pian misalkan sebulan kawan produksi tas ini berarti kurang lebih berapa tuh? 60 lah. 60 buting tas yang kayak ini lah celah. Tapi itu pian gak bisa orang atau ada karyawan lain? Ada karyawan. Oh, ada karyawan. Bilanya banyak pesanan hanya nama dipanggil karyawannya. Berarti kada hari-hari. Pada hari-hari lah. Produksi bejibun gini masih menggunakan jahit tangan dan hanya menggunakan mesin jahit untuk pembuatan furing. Selain motif yang dibuat oleh Ibu Muslimah kali ini, ternyata SMY Collection juga mempunyai motif-motif yang lainnya loh. Selain motif, produksi Ibu Muslimah ini juga tidak hanya terpaku pada tas purun kreasi, namun juga ada barang-barang fashion seperti dompet dengan berbagai motif dan ukuran juga. Kendala yang ulun rasakan bahan pendamping yang sebagian besar tidak ada di Kabupaten Tapen. Kita harus memesan secara online di daerah luar. Selain itu, pengembangan inovasi yang harus kita mengikuti pasar. Dan kesulitannya adalah kita belum mempunyai mesin yang bisa meningkatkan kualitas produk anyaman. Awal mulanya awal mulanya kita sendiri mengerjakannya, dibantu sama suami.
merasa kita tuh kurang mampu lagi mengerjakannya, kita menambah karyawan sampai sekarang 6 orang karyawan. Nah Cil, selain motif kambang yang kayak ini, ada lagi lah Cil motif-motif yang lain Cil? Ada sekitar 40 motif sudah Oh 40 yang motif. diproduksi. Banyak juga lah. Nah, Itu sudah yang sudah pian produksi kah sudah, atau? ada albumnya. Oh ada albumnya. Boleh nanti kita lihatin Cil lah. Bisa. Nah ini kulit sintetis kah Cil? Kulit sintetis. Oh, tapi ini pian dapetnya kayak apa? Memesan online. Oh, pemesan online. Berarti yang begulung tuh Per meter ini. oh per meter. Jadi pian seorang nang manataki mau Iya. nang kayak ini. Pakai pola Pakai pola. supaya apa? Ada terbuang-buang. Wah, ternyata nih keluarga, SMY Collection telah dibantu oleh Bank Indonesia dan pembinaan juga pelatihan oleh pemerintah. Wih, semoga kedepannya Eva harap usaha ibu muslimah ini bisa semakin dibina dan diperhatikan pemerintah lagi ya keluarga. Sehingga pengrajin-pengrajin di Candi Laras dan kecamatan lainnya juga dapat semakin berkembang serta mampu meningkatkan perekonomian warga setempat. Nah, keluarga ini menurut Eva sebuah inovasi juga ya. Kita lihat tadi dari cerita Ibu Muslimah, beliau bukan pengrajin purun, tetapi mampu mengembangkan kerajinan purun yang lainnya menjadi produk purun yang lebih bernilai ekonomi yang tinggi. Nah, tapi tetap membantu masyarakat yang membuat purun juga lah. Iya. Tetap tuh. Cil, ini kan cuma dijahit tangan nih. Itu kira-kira kuat lah Cil? Insya Allah kuat. Soalnya kita sudah pernah uji coba. Semalam tuh diisi barang-barang keramik atau apa sekitar 3-4 kilo. Alhamdulillah kuat. Berarti tergantung isinya juga lah Cil lah. Nah, jadi kalau warga amun misalkan pian beisi tas purun atau tas sejenisnya, ya dilihat juga lah anunya kemampuan tasnya. Amun misalkan barat ya rancak rusak kayak itu nah nukar pulang buat pian biasa. Jadi ya sebagai menambah nilai estetika di fashion buat pian baapik aja lah. Baapik pemakai. Jangan judi buat bato segala macam sapi ada motor ada muat gitu. Setelah proses menjahit hiasan pada tas purun kreasi ini selesai, Ibu Muslimah lanjut untuk menjahit handle tas nih keluarga. Di mana handle tersebut masih dijahit secara manual. Memang keren sih Ibu Muslimah ini. Tapi di sini Eva nggak berani ikut bantu-bantu nih. Cukup lihat aja. Soalnya kata Ibu Muslimah, tas yang dibuat kali ini merupakan tas pesanan orang. Pengerjaan produk dompet 10 bisa 1 hari. Dan untuk tas yang agak rumit 1-2 1 harinya pengerjaannya. Karena Eva takut untuk membantu ngejahit, jadi kali ini Eva bantu-bantu untuk membuat handle-nya aja nih. Dimana handle tas yang terbuat dari kulit sintetis ini dipotong sesuai pola dan direkatkan dengan spons ati. Dan untuk memudahkan penuangan serta pengolesan lem, cairan lem dituangkan ke dalam wadah yang lebih kecil dan atasnya ditutup dengan kain berlapis yang dikencangkan. Nah, keluarga kali ini Eva berhasil membuat lebih ke membantu sih ya, membantu pembuatan handle buat tas. Nah, keluarga sebelumnya ini spons hati yang sudah
tatak dan sudah berbentuk kayak gini. Terus nanti ditempelin ke kulit sintetisnya. Tentunya menggunakan lem ya. Untuk penjualannya masih di Kalimantan Selatan atau Kalimantan pada umumnya, dan mengikuti pameran-pameran di luar daerah. Untuk pembelinya kebanyakan orang luar yang mengikuti tren fashion. Tahapan selanjutnya adalah menempelkan furing yang tadi dibuat oleh ibu muslimah dengan tas yang sudah dihias tadi nih keluarga. Prosesnya masih sama, yakni dijahit secara manual. Mungkin hal ini nih yang membuat proses pembuatan tas kreasi milik ibu muslimah ini cukup lama dalam pengerjaannya. Oh iya, barang berbahan dasar purun merupakan barang yang ramah lingkungan loh. Sebab barang dari anyaman purun merupakan bahan alam yang bisa terurai sendiri jika sudah tidak terpakai. Selain ramah lingkungan, anyaman purun juga memiliki tekstur unik dan nilai budaya nih. Hal ini karena kerajinan anyaman purun sudah ada sejak dahulu kala. Sehingga kalau dipakai di zaman sekarang ini pasti lebih estetik, vintage, serta tradisionalisme. Untuk pemasaran kita secara offline dan online. Kalau online kita menggunakan WA atau Instagram dan Facebook. Untuk Instagramnya Muslimah SMY, kalau Facebooknya sama Muslimah SMY. Offline-nya di mana, Bu? Offline-nya di rumah sama di Galeri Tamasa juga ada. Dan ikut pameran-pameran di daerah-daerah lain. Nah, setelah proses pemasangan hiasan, penjahitan handle serta penjahitan furing ke tas secara manual sudah selesai, barulah tas kreasi ini dijahit kembali dengan mesin agar lebih kuat serta lebih rapi. Kemudian pada tahap akhirnya tinggal memasang resleting serta hiasan kain di bagian handle tas deh. Tas purun kreasi dengan motif terbaru milik SMY Collection siap untuk dipasarkan. Nah, keluarga, tadi kan kita sudah bikin furingnya. Melihat ibu muslimah aja sih yang menggawi. Dan sekarang tasnya udah jadi. Tuh, cantik. Cantik bener, Bu Ai. Harapannya usaha ini lebih berkembang dan bisa membantu masyarakat di sekitar yang melestarikan purun. Eva kasih beberapa motivasi rahasia nih yang perlu keluarga bangun pelan-pelan dalam diri keluarga untuk memulai sebuah usaha atau bisnis. Pertama, yakni kerja keras, di mana dengan kerja keras pastinya kemampuan keluarga akan lebih terasah serta mampu untuk menghadapi setiap tantangan. Yang kedua adalah mengembangkan ide dan optimis.
Ide merupakan sebuah pondasi dalam membangun usaha loh keluarga. Meskipun ide tidak datang begitu saja, namun keluarga perlu mengembangkan dan melatih diri agar kualitas serta skill yang dimiliki dapat terus meningkat. Selain itu, kita juga perlu menanamkan rasa percaya diri serta tetap berpikir positif ya. Nah, yang ketiga, yakni tekun, berdoa, dan terus bersyukur. Sebab setiap apa yang kita lakukan tidak lain merupakan rencana dan iringan dari takdir Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga, tetap semangat ya! Nah keluarga, selain tas yang Eva bikin bersama Ibu Muslimah tadi, juga banyak banget nih Ibu Muslimah bikin tas tuh. Nah jadi buat keluarga, jangan patah semangat untuk memulai usaha, karena dengan produk semacam kayak gini dan polos kayak gini bisa nih dimodifikasi dan diinovasikan menjadi tas-tas cantik semacam ini dan bisa meningkatkan ekonomi jual juga. Sampai bertemu di ragam usaha berikutnya. Bye bye.